Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Ada yang bertanya di sini? IKCC, Dok. Iya. Saya IKCC, Dok. Itu. Ya, ada PPCD, ada IKCC. IKCC. Ya. Jadi semuanya adalah merasa terpanggil untuk bersama-sama melakukan edukasi terhadap pasien cuci darah. Ini contohnya, ya kalau di luar negeri begini, ada anak umur 14 tahun dengan kelainan kongenital, nanti dia sudah punya donor ginjal, dia sekarang sedang peritoneal dialisis. Nah, itu nanti kedepannya apa rencana-rencana yang akan dilakukan terhadap satu pasien. Mudah-mudahan ini sedang tren di luar negeri dan kita belum melaksanakan. Kita masih meraba-raba. Mudah-mudahan ini dapat kita terapkan di sini. Kita mempunyai rancangan masa depan pasien gagal ginjal. Dalam hal menyusun ini beberapa hal yang harus dipedomani. Ya, pemilihan akses, siapa yang akan memakai apa harus menjadi perhatian kita semua. Tidak semua disamaratakan. Ada orang dewasa yang dengan kelainan pembuluh darah yang tidak bisa dilakukan simino misalnya, nah pilihan kita apa? Ya, yang menjadi patokan adalah sebelum pasien jatuh ke gagal ginjal atau gagal ginjal penyakit ginjal kronis stadium 5 itu sudah harus ada akses. Jikalau tidak ada kontraindikasi, akses yang paling baik adalah simino atau AV drug. Ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa yang terbaik itu secara umum adalah simino atau fistula. Seperti yang sudah dipahami oleh Pak Barudin, Ahmad Zainuddin. Dia paham bahwa simino adalah yang terbaik, kecuali ada hal-hal yang lain yang melarangnya. Jadi setiap pasien itu sudah harus punya rancangan masa depan tertulis, ada di dalam medical recordnya. Yang kedua, setiap sekali setahun harus direvisi, dievaluasi. Makanya minimal Bapak Ibu yang mempunyai gangguan ginjal mengenai aksesnya, yang punya akses itu kontrol minimal setahun sekali. Ya, walaupun ginjalnya aman-aman saja, cuci darahnya lancar-lancar saja, tetap sekali setahun harus dikontrol aksesnya. Dalam saat kontrol itu akan kita bedakan, ini masih cocok ya, ini perlu diperbaiki ya, ini perlu dibalong ya. Di saat itulah ditentukan. Ya. Yang kedua, sekali 3 bulan juga perlu diperhatikan apakah ini masih berfungsi. Jadi setidak-tidaknya sekali setahun, kalau bisa ada sekali 3 bulan. Kemana dia mesti kontrol? Bukan hanya ke dokter vaskuler, tetapi juga kepada dokter Aryani misalnya untuk menilai apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada hal-hal lain yang melarangnya, fistula, AVG, simino adalah yang terbaik. Ya, jadi tidak kita paksakan. Kalau dulu simino adalah akses pembuluh darah terbaik. Kalau sekarang faktor pasien diperhitungkan. Kalau pasiennya nggak mau gimana? Apakah kita tidak cuci darah? Nah, hal-hal tersebut ada dalam pedoman itu. Ya, CDL tunnel tadi kan CDL tunneling. Ada yang punya sekarang? Siapa yang punya CDL sekarang? Apa sesama pegawai? Sesama pasien nggak apa-apa, ngaku saling ngaku. CDL yang boleh itu CDL tunneling, yang diutamakan tunneling. Dalam pedoman itu di luar negeri nggak pakai CDL temporer. Temporer itu saat di rumah sakit, ya. Cuma kita saat ini hanya CDL temporer yang di ACC pertama. Nah, berikutnya baru kita pasang CDL tunneling. Kapan CDL tunneling dipakai? Untuk jangka pendek. Nah, misalnya simino belum matang. Nah, ini yang sering kita lakukan di sini.
Sebelum siminonya dapat dipakai, kita lakukan CDL tunnel dulu. Yang kedua, ya harus cuci darah, tetapi belum ada akses yang lain. Kita pakai CDL tunnel. Di buku ini CDL tunnel, bukan CDL temporer. Itu berlaku di luar negeri yang sumber daya alatnya sudah bagus, pendapatan per kapitanya bagus, jaminan kesehatannya bagus. Kalau Bapak Ibu jaminan kesehatannya bukan BPJS, kita akan pakai yang di cover oleh insuran yang lain. Yang keempat, kalau CAPD-nya sedang dipakai tapi bermasalah, sementara dipakai CDL tunnel. Ya, yang kelima, si menunggu operasi cangkok ginjal, dia sudah sudah diputuskan untuk cangkok ginjal, donor ada, menunggu waktu operasi. Kalau kurang dari 90 hari, sebaiknya pakai CDL tunnel dulu. Bukan tidak dicuci darahnya, tetapi cuci darah sementara menunggu cangkok. Yang kelima, siminonya mengalami masalah, misalnya bengkak, merah, muncrat, ya itu kita lakukan pasang CDL tunnel sementara. Nah, kalau yang jangka panjang yang tidak terbatas, bahkan mungkin untuk selamanya pakai CDL, satu adalah yang bakal berkali-kali nggak ada tempat lain kecuali CDL. Kalau CDL gagal juga, ya CPD. Ini contohnya. Kita sudah angkat tangan, ambil langkah, nyerah deh. Ya, akhirnya kita diselamatkan oleh Tuhan Cahyo dan sebagainya. Yang kedua, pasiennya enggak, kalau Simino nggak mau, mending cuci darah. Nah, pada saat itu adalah kita lakukan CDL. Boleh, itu pilihannya. Ya, boleh. Kalau pasien menolak Simino, mungkin berdasarkan ajaran agamanya atau kebiasaan hidupnya yang kita tidak bisa merubah, dia minta CDL, boleh. Tetapi selalu kita berikan edukasi pengertian bahwa Simino adalah yang terbaik. Yang ketiga, harapan hidup terbatas. Orang mau mati besok masih pasang Simino juga, itu dokternya memang benar-benar. Misalnya orang umur 70-80 tahun, kondisinya sudah parah, cuci darah, dan kita lebih baik pasang CDL. Bisa dipasang sekarang, langsung dipakai CDL untuk cuci darah. Dan terakhir, keadaan Siminonya nggak bisa dikit sama sekali. Pak Henry contohnya, ya kita kalau dia nggak bisa dipakai, nggak bisa bikin Simino, ya CDL lah seumur hidup. Itulah pertimbangan-pertimbangan kapan kita pakai CDL. Berarti pas CDL itu tidak CDL itu dilarang, tetapi bisa dipakai untuk keadaan-keadaan tertentu. Nah, akses yang terbaik itu adalah tepat jenisnya, sesuai dengan orangnya, tepat pasiennya mau. Ketiga, lokasinya tepat, Simino lokasinya di mana, CDL lokasinya di mana, semuanya ada ketentuan. Jangan mau dipasang CDL di tempat yang akan merusak Simino berikutnya. Ya, kalau pasien mengerti, dia akan tanya, kalau saya Simino di sebelah kanan, sementara Simino saya di sebelah kiri, CDL saya tolong di kanan ya, supaya dia bisa jalan. Kemudian tepat waktu, artinya kapan waktu CDL dipasang, kapan Simino dibuat, itu harus ada ketentuan. Kalau kita mau bahas sekarang sangat-sangat luas, jadi mungkin kita akan lakukan pertemuan ini berulang-ulang supaya kita dapat berkumpul bersama, bergembira bersama, makan bersama. Jadi hemodialisis hemodialisis akses yang baik itu adalah yang ada. Artinya berapapun yang dibutuhkan pengeluaran kemasukan cairan dapat diterima. Kemudian cocok untuk pasien. Yang ketiga adalah yang penting adalah tidak ada komplikasi, minimal komplikasi. Ya, di antara yang sebanyak itu yang minimal komplikasi penyulit adalah Simino. Nah, ini pengennya kita adalah Simino yang seperti ini, yang di sebelah kiri ini.
di bulan Ramadan ya. Nah, kapan itu bisa dibuat? Itu kalau pembuluh darahnya bagus, ya. Bagaimana menjaga pembuluh darahnya tetap bagus? Nanti ada, ya. Yang kedua dibuat oleh tenaga yang skill tinggi, ya. Jadi untuk yang radial itu sebaiknya dilakukan oleh tenaga bedah yang berkualitas, kompeten di bidangnya, bedah vaskuler, bedah GTKB. Nah, fistula atau